Orang kebanyakan mikir, tidak pernah melangkah, tidak pernah berjalan, akhirnya tidak akan tercapai apa yang diharapkan. Judulnya adalah overthinking, gak akan menyelesaikan, tapi sholat bisa menenangkan. Sholat itu bisa mencegah dari keji dan mungkar. Sholat yang mana? Sholat yang memenuhi syarat rukunnya sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam itu wajib, mengucapkan salamnya sunnah. Kenapa bengong? Ngajinya adem ya, ada AC-nya, jadi diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lidikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala aidan fi ayatil ukhra qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Para pemuda, pemudi, para remaja Masjid Jami Darul Makmur rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa bertatap muka, bermuajahah, kita bisa beriktikaf di Masjid Jami Darul Makmur. Mudah-mudahan kita semua tergolongkan kepada orang-orang yang mahabbah kepada Masjid Jami Darul Makmur. Cinta kita kepada masjid, cinta kita kepada Baitullah, cinta kita ke tempat ibadah. Yakin mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para remaja, santriawan, santriawati, majlis taklim, remaja Masjid Jami Darul Makmur rahimakumullah. Alhamdulillah udah kedua pekan agenda masjid yang dimana ada kajian khusus para remaja. Pada minggu kedua udah mulai banyak, dan insya Allah setiap minggu kita ajak teman-teman yang lain untuk bisa gabung di remaja Masjid Jami Darul Makmur. Kita mendapatkan judul dari Ketua Risma khususnya di remaja Masjid Jami Darul Makmur, yang mana judulnya mantap sekali buat kita. Perhatikan, dengarkan, dan amalkan, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang dimana judulnya adalah overthinking gak akan menyelesaikan, tapi sholat bisa menenangkan.
Cakep nih. Kayaknya ini lagi perubahan hijrah nih anak remaja itu bahasanya. Apa sih? Jadi di dalam diri manusia, terutama kalian masa puber. Masa puber itu masa pencarian jati diri. Gimana hubungan kita dengan Allah? Gimana hubungan kita dengan teman, dengan sahabat, dengan alam, dengan orang tua, dan dengan yang lainnya. Maka silakan. Nah, situ. Yang disebut dengan over. Tapi harus paham, kita punya dasar. Harus punya dasar, terutama keimanan, keyakinan. Perhatikan, siapa ini namanya? Oji, Ji. Perhatikan Ji, kesini aja ke kakak yang agak ganteng Ji. Lihatnya ke kakak aja, ya. Perhatikan, ya. Lihat ke sini, jangan banyak ada yang dipegang. Bunyinya gak enak. Ya. Di dalam pemikiran-pemikiran manusia, karena timbulnya manusia bisa jadi yakin, tumbuhnya manusia itu bisa jadi hebat, tumbuhnya manusia itu bisa jadi sukses, bisa kuat, dan terutama dalam menjalankan ibadah itu istiqomah. Karena apa? Kalimat yang tadi yang diberikan judul oleh panitia itu benar-benar. Pemikiran kita jangan terlalu over. Kita itu boleh ulil albab. Kalimat ulil albab yang Allah berikan, pemikiran-pemikiran kita yang Allah ciptakan buat kita semua. Tapi tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi datillah. Itu intinya. Contohnya begini. Kadang orang kebanyakan mikir, tidak pernah melangkah, tidak pernah berjalan, akhirnya tidak akan tercapai apa yang diharapkan. Tapi kalau misalkan orang, kalau banyak mikirnya gini, misalkan kita punya cita-cita, kita punya harapan, kita punya angan-angan, tapi bukan dijalankan, tapi dipikirkan mulu. Ini mohon maaf nih karena ada yang tingkatan dewasa. Misalkan kuliah, pengen kuliah, banyak mikir jurusannya apa dan yang lainnya. Akhirnya kebanyakan mikir tidak tercapai apa cita-cita. Tapi makanya kata Allah pas yang pertama gini dasar kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Satu, tanyakanlah ke ahli dzikir in kuntum la ta'lamun apabila kamu tidak mengetahui. Satu. Yang kedua, gimana caranya kita banyak actionnya daripada mikirnya? Harusnya begitu. Jangan sebaliknya, banyak mikirnya daripada actionnya gak bakalan berjalan. Sama nih yang berkaitan dengan sholat yang tadi dibacakan ayat Al-Quran. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari keji dan kemungkaran. Tapi sholat yang mana sehingga yang benar-benar bisa mencegah keji dan mungkar? Gak sedikit orang yang sholatnya rajin, orang yang sholatnya gak pernah ketinggalan, tapi tetap sholat dilaksanakan. Kemungkaran dilaksanakan, kemaksiatan dilaksanakan. Jadi belum nyampe kepada ayat yang ini karena mungkin satu, sholatnya belum sesuai dengan syarat rukun ilmu fikihnya. Yang kedua, bisa juga syarat sah sholatnya belum dijalankan. Contoh syarat sah sholat itu apa? Contohnya syarat sah sholat itu ada suci dari hadas dan najis. Jangan ngobrol. Lihat ke sini. Nanti kakak akan kasih kesempatan kepada kalian untuk ngobrol. Sekarang mah cukup dengerin, pasang kuping, badan tegak, semangat. Nanti ada kuis. Oke? Jadi mana Cen? Gini, Kang Lukas, Abang Lukas. Ini, dengerin.
Dalam ayat Al-Quran yang tadi, yang mana yang sesungguhnya atau yang sebenarnya makna solat yang mempunyai makna tanha anil fahsya'i wal munkar? Sesungguhnya solat itu mencegah dari keji dan mungkar. Solat yang benar-benar sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian, kata Rasul, sebagaimana kalian melihat solat. Mana sholat Rasul? Rasul mengajarkan pertama, sholatnya dari segi syarat sahnya sholat, udah paham kita, suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas dan najis, ingat, suci dari hadas dan najis itu dari pakaiannya, dari badannya, dari tempatnya harus suci semua. Sekarang masjidnya bersih, masjidnya rapi, suci masjidnya, bersih masjidnya, megah masjidnya. Tapi hati-hati, di tubuh kita udah suci belum? Tubuh kita udah suci, udah mandi, udah bersih dan yang lainnya. Hati-hati juga, periksa juga pakaian kita suci. Jangan sampai ada najis, jangan sampai ada hadas. Itu salah satunya. Makanya di dalam kalimat takwa ada penafsiran takwa itu ada waro, artinya teliti. Wajib kita teliti, gitu kan? Jadi solu kama ra'aitumuni usolli. Jadi antara overthinking, nah ini kita nih harus dirubah mindsetnya, pola pikir kitanya nih, terutama yang udah gede-gede nih. Apalagi yang masih mengikuti hawa nafsu syaitonia atau hawa nafsu lawamah. Tidak diperangi dengan hawa nafsu mutmainah. Karena apa? Di dalam tubuh manusia, di dalam diri manusia itu ada makhluk yang berupaya semaksimal mungkin supaya manusia terjerumus atau melaksanakan yang dilarang sama Allah, biar ada temannya, yaitu setan. Robbi a'udzu bika min hamajati syayatini wa a'udzu bika robbi ayyahdurun. Nah, itu dawamkan doa memohon perlindungan kepada Allah. Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzu bika, aku memohon kepadamu, min hamajati syayatini, dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzubika, dan aku memohon kepadamu ya Rabb, ayyahdurun, dari bisikan-bisikan orang yang hadir. Mana bisikan-bisikan hadir? Nah, ini contohnya bisikan orang-orang yang hadir. Lagi ngaji, ini contohnya nih, bisikan orang-orang yang hadir. Lagi ngaji fokus satu orang, ada yang nyubit kuping, ada yang cubit paha, ada yang ngajakin bisikan, malahan ngobrol gini, lu tadi kenapa nggak main ML? Itu sebenarnya apa? Ayyahdurun, bisikan dari orang-orang yang hadir di sekeliling kita, tapi di situ ada nafsu syaitonia yang ada di dalam diri manusia. Utlu ma'uhiya, ingat kata tadi. Ya. Lanjut, awas. Jadi wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Nih kalian kan alhamdulillah nih yang sekolahnya, coba yang sekolahnya sampai sore, acungkan tangan. Yang sekolahnya sampai sore, sekolahnya sampai sore. Yang sekolahnya di negeri mana? Nah, kakak tanya, di sekolah di negeri sampai jam berapa? Ada sholat duhur? Gak ada. Gak ada. Ini yang ditanya. Oh. Ada sholat duhur? Gak ada. Kalian sholat duhur di mana? Hah? Di sekolah yang sekolahnya sampai jam berapa? Nah, sekarang kakak tanya, coba acungkan tangan yang tadi sholat duhur.
Tuh buktinya nih gak pada sholat nih. Ayo silakan. Ini gak pada sholat ketahuan. Orang tadi mah gak sholat duhur, sholatnya Jumat. Jumatan. Bener gak? Udah. Kalau perempuan ya paham sholat duhur, tapi laki-laki sholat Jumat. Oh, tadi kan pertanyaan siapa acukan tangan yang sholat duhur, ngacung semuanya. Berarti gak pada sholat Jumat ya? Oh, oke, lanjut. Inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari keji dan mungkar. Sholat yang mana? Yang benar-benar kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Yang kedua, kenapa Rasul mengajarkan, memerintahkan kepada kita tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat? Karena ini salah satunya untuk menyempurnakan ibadah kita. Karena ibadah tanpa ilmunya mardudun alias ditolak. Ini kadang-kadang misalkan ada sholat cuman ikut-ikutan, orang sujud ikut sujud, orang ruku ikut ruku, orang itidal ikut itidal, orang angkat tangan ikut angkat tangan, tapi ingat tidak tahu apa tuh sujud, apa tuh itidal, apa tuh intikol, apa tuh ruku, apa tuh itu. Kadang tidak tahu apa yang disebut dengan rukun sholat, apa yang disebut dengan syarat sah sholat, apa yang disebut dengan batalnya sholat, ada sunnah muakadahnya, ada yang lainnya. Nah itu berarti kalau belum nyampe kita memperdalam ilmu tentang sholatnya, masih jauh apa yang dikatakan dalam ayat Al-Quran. Sholat itu mencegah dari keji dan mungkar. Makanya semangat kita belajar terus ngaji. Nih di rumah ada pengajian dari maghrib sampai isya, diajarkan fikih ibadahnya, dari kitab Safinahnya, dari kitab Fathul Qoribnya, dari kitab Bajurinya, sampai I'anahnya ada. Di rumah ada hadisnya, ada muhtarul hadis, ada hadis arba'in dan yang lainnya. Di rumah juga diajarkan mau nau sorobnya, mau kitab jurumiyah, mau kitab mutamimah, mau kitab imriti, mau kitab alfiyah, mau kitab ada. Ayo siapa yang mau, gratis. Yuk kalau mau belajar ilmu nau sorob, yuk. Mau belajar alfiahnya, wanahu aula awala ayu lama idil kalamu annahu lam yuf ama. Itu kata Ibnu Malik. Itu pentingnya belajar. Ini diajarkan juga di fikih ibadahnya tentang bab toharoh ada, tentang bab sholat ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih munakaah, ada semuanya. Tinggal kita maunya. Tapi kalau kitanya tidak diperangi hawa nafsu syaitoniah lawamahnya ama hawa nafsu mutmainah, repot kita. Sehingga apa? Akhirnya ujungnya ada penyesalan di dalam diri kitanya. Penyesalan. Nyesel dulu saya gak ngaji bener-bener. Coba kalau dari dulu ngaji, dari mulai hafal bab sholatnya, hafal bab pembatalan sholatnya, hafal dan yang lain-lainnya, itu luar biasa. Itu sangat luar biasa. Itu salah satunya yang kita harus benahi. Karena apa? Barang siapa orang yang membenahi sholatnya, menjaga sholatnya, maka Allah akan menjaga kehidupan kita. Janji Allah mana? Wasta'inu bisobri wassolat. Mintalah kalian dengan dua, satu dengan sabar, yang kedua dengan sholat. Itu kalau pengen sukses mah gampang. Satu dengan sabar, wasta'inu bisobri, sabar dalam menjalankan aktivitas.
kita tidak banyak ngeluh, kita terus istiqomah menjalankan. Yang lagi dalam pendidikan sekolahnya jangan malas-malasan, belajarnya jangan malas-malasan, ngajinya jangan malas-malasan, apalagi sholatnya. Kalau kalian pahami, sholat secara bahasa itu adalah ad-du'a. Ingat nih, dengerin. Sholat menurut bahasa itu ad-du'a. Artinya doa. Jadi di situ kita sholat itu ada semua bacaan-bacaan itu ada doa. Apalagi di doa duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wazkurni warfani warzuqni wa dini wa afini wa fuani. 7 permintaan diduduk di antara dua sujud itu doa semuanya atau makna tolabiyah. Tapi karena apa? Kadang-kadang kita setelah sholat tapi tidak ada rasa ketenangan, setelah ibadah tidak ada rasa kenyamanan, tidak ada rasa kecukupan, tidak ada rasa jembarnya hati karena sholatnya tidak khusyuk. Kadang-kadang nih Kang Pincen, Kang Patir, ketika sholat, jangankan kita fokus dalam sholat, kadang-kadang ada rayuan-rayuan syaitoniyah atau kata tadi di situ rayuan ayah durun dari yang hadir-hadir kita yang merayu kepada kita itu dari apa? Itu kadang-kadang kita sholat jadi gak fokus. Makanya kalian kalau ke masjid itu jangan sekali-kali berisik, lari-larian dan yang lainnya, perlu sholatnya. Itu salah satunya yang paling penting buat kita. Makanya Kak Putri kalau misalkan untuk Kak Putri, untuk Kak Sakita, untuk Kak Rapi, salah satunya di Lauhil Mahfuz ada tertulis nih jodoh, rezeki, mati dan yang lainnya. Kalau bahasanya, kalau bahasa istilah kerennya, kata Kak Putri, temukan aku di istihorohmu. Benar kan? Betul. Gak usah pakai cari di Google, gak usah cari di mana, di YouTube, di TikTok, di IG dan di yang lainnya. Tapi carinya di mana? Gampang kata Allah, temukan aku di istihorohmu. Misalkan kemarin ketemuan lagi, bukan ketemu dengan seseorang yang menegur, di mana kalimat-kalimat teguran dia atau sapaan dia itu luar biasa bisa menyentuh ke hati, sampai bisa menyimpan nomor HP, bisa chatting dan yang lainnya. Jangan dulu dijawab, tapi tanyakan dulu. Di mana tanyakannya? Bukan ke polisi, bukan ke yang lain, tapi tanyakan kepada Allah. Lewat apa? Lewat istihoroh. Jadi jawabannya gampang Kak Putri. Kalau ada yang nanya, misalkan nih udah kenalan dan yang lain-lainnya, menanya mulu, pengen kenalan, setengah kenalan sampai tahu, tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Setelah kenal terus sayang, setelah sayang terus cinta, masih belum ada jawaban cintanya. Jawabnya begini, kan bingung mau jawabnya. Kata Kak Putri itu, dia itu ganteng, dia itu cocok, dia itu satu karakter, dia itu pokoknya bisa nyaman, bisa bikin senyum dan bikin apa. Tapi hati-hati, jawabannya jangan dengan ada yang di tubuh kita. Jawabannya apa? Yang Allah akan berikan kepada kita lewat apa? Lewat sholat. Ada sholat istihoroh. Allahumma inni astahiruka bi ilmika ya Allah. Nah itu, ya Allah, apakah dia itu bakal jadi imamku apa bukan? Berikanlah petunjuk kepada kami. Kalau dia adalah imamku, maka dekatkanlah dia. Tapi kalau bukan jadi imamku, jauhkanlah dia, biar kami terjaga dari maksiat. Itu kan gampang. Di sholat semuanya adanya. Makanya sholat itu menurut bahasa maknanya adalah doa. Apa sholat menurut istilah? Dengerin nih Oji nih.
Kalau sholat menurut istilah, hei cantik-cantik, ganteng-ganteng, alhamdulillah, minggu kedua itu rempek banget, banyak insya Allah. Minggu ketiga 2 kali lipat ini, minggu keempat 3 kali lipat ini, dalam jangka 3 bulan penuh Masjid Jami Darul Makmur ini. Mana nih contohnya? Kalau menurut istilah ilmu fikih, sholat itu apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kita kan ucapan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah itu diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu sholat. Tapi ingat, di situ ada syarat sahnya sholat, di situ ada rukun sholat, di situ ada pembatalan sholat. Makanya kita harus paham. Biar sholat kita itu diterima, biar sholat itu memaknai apa yang dibacakan tadi di dalam ayat Al-Quran, sholat itu bisa mencegah dari keji dan mungkar. Sholat yang mana? Sholat yang memenuhi syarat rukunnya sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholatku. Nah itu salah satunya. Jadi gampang kan? Mana sholat doa tadi kan ada sholat istihoroh tadi nih. Nih kalian nih yang SMP pengen ke SMA, minta kepada Allah. Pengen ke negeri apa swasta? Pengen ke negeri saya apa? Doa benar diijabah sama Allah. Masih diuji sama Allah, bingung. Nih mau ke SMA 2 atau ke SMA 3 atau ke SMA 7. Ada 2 pilihan. Tanyakan, Allah itu sengaja sayang kepada kita. Diuji dengan biar kita istiqomah, biar kita kuat, biar kita keyakinan. Makanya tadi kalimat overthinking itu salah satunya, jangan terlalu banyak pikir, cepat tanyakan kepada Allah karena kita itu orang awam. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dan selanjutnya apa? Tanyakan kepada Allah yang punya. Kata Luna anaknya Pak Igun, gitu kan? Anaknya Pak Igun. Kata gini, saya mendingan ke SMA atau ke SMK ya. Bingung tuh, bingung. Jangan curhat ke tetangga, nggak bisa nolongin tetangga mah. Jangan curhat ke teman, kadang-kadang teman menjerumuskan. Jangan curhat ke siapa, karena manusia tidak ada yang tahu karakter kita, tidak ada yang tahu isi hati kita, tidak ada. Makanya tanyanya kepada siapa? Kepada Allah. Kata Luna, ya udah saya mau sholat istihoroh. Sholatlah istihoroh, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami untuk melanjutkan pendidikan. Misalkan ada pilihan SMP, SMA atau SMK dan yang lainnya. Kalau kita segala sesuatunya diserahkan kepada Allah, segala urusan kita diserahkan kepada Allah, Allah akan menolong sepenuhnya buat kita. Tapi sebaliknya, kalau urusan kita tidak dilibatkan Allah, nanti ujung-ujungnya kita ada penyesalan. Kalau kita selalu kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan proses. Makanya rahasia Allah itu indah pada waktunya. Kadang yang diharapkan sekarang nanti akan ada jawaban oleh Allah, dikasih jawaban yang tepat oleh Allah di mana benar-benar kita butuhnya. Yang waktu kemarin, misalkan setahun kemarin kita minta kepada Allah, tahu-tahu hari ini baru sadar, oh iya, yang waktu itu saya sholat minta saya
pengen sekolah ke negeri, tahu-tahu diijabah di negeri. Ingat waktu itu saya itikaf di Masjid Jami Darul Makmur, saya sujud, saya dzikir, minta ya Allah berikanlah kepada kami sekolah yang benar-benar membawa kemanfaatan kami dan sekolah yang negeri. Tahu-tahu diijabah baru sadar, oh iya ya, berarti manusia kadang-kadang mindsetnya begitu. Padahal Allah tidak ada sifat lupa, di Allah tidak ada sifat kekurangan, di Allah sifat kesempurnaan semua, dan Allah akan memberikan jawaban yang tepat kepada kita ketika ada permintaan kita. Minta dari sekarang, makanya harus minta sekarang. Nah, dalam ayat yang lain, wasta'inu bisobri wassolah, mintalah kepada Allah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sabar artinya banyak. Sabar dalam menjalankan aktivitas, sabar dalam menjalankan kehidupan, sabar dalam menjalankan semua kegiatan yang kita lakukan. Setelah sabar, apa? Sholat. Itu. Setelah sabar, sholat. Nah, itu. Jadi wasta'inu bisobri wassolat. Ingat, nanti ada sesi tanya jawab. Silakan nanti kalian bertanya dari laki-laki, dan dari perempuan. Ada sesi tanya jawabnya, biar semuanya paham. Apa yang disampaikan kakak nanti itu ada tanya jawabnya, silakan. Tentang sholat, tentang misalkan ada kita berjalan melakukan ibadah pada saat ini, ada yang keraguan dan yang lainnya, silahkan tanya. Itu sangat penting biar kita dalam kehidupan sehari-hari melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, dan melaksanakan yang ibadah yang lainnya tidak sia-sia dan tidak ditolak sama Allah. Karena ibadah tanpa ilmunya mardudun atau ditolak. Perlu nih ngaji itu. Ngaji itu biar menyempurnakan ibadah kita. Wasta'inu bisobri wassolah. Itu. Baik, para remaja Masjid Jami Darul Makmur rahimakumullah. Jadi kalimat yang ayat Al-Quran yang kakak bacakan tadi benar-benar perlu diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena salah satunya untuk menggapai kesuksesan yang kita akan jalankan itu, salah satunya modal utama yang paling utama adalah benahi sholat kita, perbaiki sholat kita, sempurnakan sholat kita dengan syarat rukunnya, sehingga sholat kita diterima sama Allah. Setelah sholat kita diterima sama Allah, maka Allah akan jamin kehidupan kita dengan kehidupan yang membawa Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia baik, wafil akhirati hasanah, di akhirat pun juga akan baik. Intinya kita mendapatkan surga dunia dan mendapatkan surga akhirat. Dan jadikanlah sholat adalah sebagai doa buat kita. Oji, cita-cita pengen jadi orang kaya, betul? Semua rata-rata kalau dilihat itu pengen jadi orang kaya, orang kaya, orang kaya. Tapi sebenarnya kalau kakak sarankan, cita-citanya pengen jadi orang yang berkecukupan. Cukup buat beli pesawat, cukup buat beli rumah, cukup buat beli mobil, cukup buat nikah, cukup buat yang lainnya. Akhirnya kita jadi orang-orang yang sukses. Itu ya. Oke. Nah, sekarang bagian session tanya jawab. Itu ya. Session tanya jawab mau di video apa enggak, Kak Api?
Enggak, ya udah. Oh, silakan ada yang bertanya, Oji. Hah? Barusan ada yang bertanya, silakan dari perempuan ada yang bertanya. Dari perempuan ada yang bertanya. Sebenarnya kalau kakak baca ada yang bertanya nih, pertanyaannya begini nih. Ada salah satu dari santri perempuan, ada yang bertanya nih. Satu gini, Kak, gimana katanya nih, kalau saya lagi ada cita-cita tapi bingung atau plin-plan atau was-was. Tadi sebenarnya udah dijawab kan di pertanyaan, tapi satunya gini, ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan walana bluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa nafsi minal amwal. Manusia itu yang pertama diujinya itu rasa takut. Ketika kita akan melangkah sesuatu perbuatan kegiatan diuji dulu sama Allah dengan rasa takut. Saya pengen kuliah ke misal jangan ke SMA dulu. Pengen SMA ke SMA 2 misalkan. Saya tapi takut. Satu kan takut saya gak diterima, takut saya gak dapet, takut saya gak lolos. Itu salah satu takut. Yang kedua Pak, bisa minal khaufi wal ju'i wa nafsi minal amwali wal anfusi. Dengan harta diuji juga walaupun kita bukan tingkatan-tingkatan harta nih. Nanti kalau udah dewasa, udah kerja, tapi tetap saya takut. Nanti masuk ke sini, tahu-tahu ada biayanya, takut ngerepotin orang tua, takut ngebebanin orang tua dan yang lainnya. Nah ini pentingnya jangan sampai banyaknya actionnya daripada pemikirnya. Kalau terlalu banyak pemikir gak bakalan tercapai. Harus banyak actionnya. Ini kadang-kadang mikir terus. Banyak pemikir, mikir gak jadi akhirnya bukan jadi harapan tapi jadinya gila. Jadinya stres karena terlalu banyak mikir. Itu jawabannya apa? Biar kita menjadi orang-orang yang istiqomah, biar kita jadi orang-orang yang hebat, biar kita jadi orang-orang yang sukses. Satu, kata tadi, tanya, ada lewat sholat istihoroh, ada dikirnya, ada lewat apa? Pengen kita kaya, ada sholat duha. Sholat duha kan ada doanya Allahumma inna duha duha kawal baha baha kawal jamala jamalu kawal kuwata kuwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka Allahumma in kana rizqi fis samai panggil wa in kana fil ardi fa'riz wa in kana muasiran fayasiru dan selanjutnya itu kan doanya. Apabila rezeki dari langit turunkan ya Allah, kalau yang jauh dekatkan ya Allah, yang haram sucikan ya Allah, yang dari bumi keluarkan. Itu salah satu di apa? Di sholat duha. Nah, paham? Ada lagi yang ditanyakan, silakan dari laki-laki. Kapatan, Mas Patan, mau ada yang ditanyakan Mas Patan? Rapa, ada yang ditanyakan Rapa? Kak Putri, ada yang ditanyakan Kak Putri? Belum. Kak Luna, Kak Nadine, Kak Nita, yang gojeh mulu, mau ada yang ditanyakan? Terus, gak ada yang ditanyakan? Kalau gak ada yang ditanyakan berarti kakak bakal nanya. Ya. Siap? Bakal nanya. Kalau yang bisa jawab, dapat duit. Ya. Siap. Tadi kakak jelaskan tentang sholat. Apa arti sholat menurut istilah? Siapa dulu nih? Oji dulu, Oji. Menurut istilah. Bahasa Arabnya dong. Rapa, silakan Rapa. Ya.
Belum sempurna. Yang bisa sholat menurut istilah, tapi harus lengkap 50.000. Nih, kita mengaji dapat duit. Jangan lihat HP. Apa arti sholat menurut istilah ilmu fikih? Itu menurut bahasa. Tadi kan udah. Aduh, ini masuk lagi kantong ini. Ayo, yang bisa serius sebelum ini nih tentang sholat. Tadi kan awas, harus lengkap nih. Boleh dengan bahasa Indonesia, tapi harus lengkap, jangan ada yang kelewat. Jangan lihat HP atau ke awal, sisi kawal. Ayo. Oh ya, ntar. Ayo yang bisa. Ya, baru aja. Ini mah ngajinya mustami, keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Makanya begini, sebelum ngaji itu baca dulu Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayo, yang bisa siapa? Ayo, yang bisa. Makna sholat menurut istilah ilmu fikih 50.000. Ini mah udah bayar. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Gampang kan? Kenapa ada ucapan dan perbuatan? Karena di dalam sholat itu dibagi menjadi 3 rukun. 1, ada rukun qauli, yaitu yang harus diucapkan. Ada rukun fi'li yang gerakan, contohnya ruku, sujud, i'tidal. Ada juga rukun qalbi yang harus di hati, adalah niat. Ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, disebut dengan sholat. Sholat dalam rukun sholat itu dibagi 3. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Masuk lagi ke kantong. Sekarang 300.000. Siap dia jawabnya nih. Ini mah udah kakak siapin. Nih di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Oke, lanjut masih. Gimana nih Tir? Gak bisa jawab. Lanjut. Masih. Kuis tentang sholat gak jauh-jauh. Coba sebutkan 3 sholat yang biasa dilaksanakan hanya karena sebab. 50.000. Belum sempurna. Karena sebab. Tan. Terus 50.000 tadi. Nih, orang 50.000 janjinya. Tadi beda lagi pertanyaannya. Sebab karena
misalkan minta hujan, sholat istisqa. Karena gerhana bulan, karena gerhana matahari. Gitu. Masih 300.000 mau? Ya, nggak bisa jawab. Itu masih sholat. Kan seru ngaji tentang sholat. Makanya nih, pemikirannya jangan terlalu banyak mainin ML, mainin apalagi roadblock ya sekarang itu apa namanya? Oh, apa? Roadblock. Roblox. Kan gitu, daripada ngaji, daripada belajar, mainnya ML, Roblox, apalagi? FF, apalagi? PUBG, apalagi? Hah? Apalagi? Banyak amat ya. Yah, ini mah repot hidup. Oke, lanjut. Masih lanjut kan nih? Masih lanjut kan nih? Oke, masih lanjut. Berapa sekarang? Hah? Ya belum bisa, yang tingkatan 50 aja masih belum. Sekarang pertanyaannya mudah, tingkatannya 30.000. Ayo, ayo, yang bisa jawab, yang bisa jawab, yang bisa jawab. Lun jangan mikirin dia mulu, mikirin mengaji, gitu. Orang ketahuan. Nadine ngaji, Nadine. Oke, lanjut. Masih lanjut. Pembahasan tadi udah, sekarang tinggal gamenya aja. Gamenya biar tambah kita semangat ngaji, biar paham. Oh iya, yang tadi dijelasin sama Kak Jamal, tapi kenapa gak bisa? Oke, sangat luar biasa, sangat semangat. Tapi sebelum dilanjutkan, Kakak mengajak kepada semuanya, setiap Jumat malam Sabtu kita gabung, kita ajak. Nih, sekarang kurang lebih banyak nih. Kurang lebih banyak sekali yang hadir. Satu orang minggu depan bawa 5 kali sekian, bisa datang 200 lebih. Siap, Karapi udah menyediakan konsumsi. Kalau 200 siap, Karapi 200. Kalau 500, Karapi siap 500 orang. Nggak takut, insya Allah, dengan kita niat ibadah. Itu salah satunya ya. Di Karapi sekarang itu bagian media di Masjid Jami Darul Mahmud. Jadi apapun kegiatan yang di masjid, dia di setting, dibikin video dan yang lainnya. Maka tolong bantu subscribe. Ya, subscribe ya. Nah, terus apa lagi? Like. Terus apa lagi? Komen. Terus share dan biasa nu gitu. Tinggal datang ke rumah, udah nge-like Kak, udah subscribe Kak, udah apa lagi? Apanya? Bohong. Oke. Baik para santriawan, santriawati rahimakumullah, sangat luar biasa Kakak. Terima kasih kepada semuanya untuk bisa ikut partisipasi dalam kegiatan-kegiatan pengajian di Masjid Jami Darul Makmur ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa yang kita langkahkan, apa yang kita niatkan, Allah selalu berikan kemudahan dan kelancaran. Dari Kakak cuma sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.